Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irsyadul Libat dari Prodi Sistem Informasi UPJJ Kota Surabaya. Dalam video kali ini saya akan mengerjakan tugas 3 praktikum mata kuliah pemrograman berbasis web. Oke, langsung saja kita ke soalnya. Nah, secara isi sebenarnya sama saja dari tugas 2 kemarin. Bedanya kita di sini bermigrasi dari native JavaScript ke Vue.js dengan membuat view komponen dan template. Oke, langsung saja saya jelaskan tentang hasil dari tugas 3 ini. Nah, kira-kira seperti ini hasil akhirnya. Ada public, search, lalu bagian asset, lalu bagian components, icon, bagian navbar, ada navbar, lalu bagian JSON, data bahan ajar yang sudah disediakan berbentuk JSON, lalu di bagian view ini ada dashboard view, login view, lalu stock view, tracking view, lalu fokus kita di bagian apps ini. Di sini kita menggunakan router view yang disediakan dari komponen dari view. Selanjutnya kita di bagian index.js, ini di bagian routing. Nah, di bagian routing ini, di bagian login, dashboard, stock, dan tracking, ya untuk berpindah halaman di login view, dashboard, stock, dan tracking view. Dan ini bagian importnya di bagian login view, dashboard view di sebelah ini, di folder view, bagian dashboard, dashboard view, login view, stock view, tracking view. Ini bagian importnya. Oke, kita lanjut di bagian login view dahulu. Lalu di sini ada handle login untuk bagian masukkan email dan password. Nah, untuk di bagian click prevent ini untuk lupa password, dan juga untuk click prevent ini untuk bagian register untuk yang belum punya akun. Nah, di bagian logiknya ada di bagian script setup di bagian sini. Nah, di bagian handle login ini untuk login, bagian sini login berhasil, selamat datang, sukses, lanjutkan. Dan di bagian router push ini akan menuju di bagian dashboard. Lalu di bagian pop up nanti muncul lupa password, silakan hubungi admin UD untuk reset password. Dan dengan show register dengan yang belum punya akun, lalu kita coba cek di bagian dashboard view. Nah, di bagian unwanted ini untuk menampilkan jam selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore, selamat malam, tergantung pada jam lokal kita. Misal kita login di bagian pagi, dari di bawah jam 11, maka akan terdapat tulisan selamat pagi. Begitupun seterusnya di bawah jam 3, jam 7, dan seterusnya. Selanjutnya kita akan lanjutkan di bagian stock view. Nah, di bagian stock view ini sebenarnya sama seperti tugas 2 kemarin. Itu di bagian klik reset server, ini untuk bagian reset filternya. Di bagian script setup ini ada import dari my navbar, yaitu di bagian sini my navbar. Lalu ada import stok data juga dari data bahan ajar yang ada di JSON. Ini data bahan ajar yang kita download di bagian JSON. Nah, ini ada data bahan ajar. Lalu bagian filter open add model ini untuk menambahkan data-data yang kita akan tambahkan. Lalu juga di sini ada edit untuk mengedit yang sudah kita tambah tadi, yaitu di bagian sini untuk bagian edit, bagian buku, PJJ, dan kategori dan lain-lain. Di bagian hapus ini untuk bagian menghapus dari data-data tersebut. Lalu selanjutnya kita akan masuk di bagian tracking view. Untuk di bagian submit ini ada untuk mengsubmit DO seperti ini, ada nama NIM, lalu pilih ekspedisi, pilih paket bahan ajar. Di bagian search DO ini untuk mencari nomor DO atau NIM. Nah, kira-kira seperti itu. Mungkin kita akan mulai untuk meng-run perintahnya. Kita buka dulu terminal. Langkah pertama kita akan coba untuk menginstal npm, ya, install npm. Nah, caranya dengan klik npm install, lalu kita enter. Nah, kalau sudah terlihat seperti ini, lanjut kita coba untuk di bagian npm run dev. npm run dev seperti ini.
Kita tunggu. Nah, di bagian sini sudah muncul bagian localhost. Cara bukanya yaitu dengan kontrol lalu klik kiri. Seperti ini. Sudah muncul kira-kira seperti ini. Kita akan masuk di bagian admin. Nah, sudah berhasil. Oke, kira-kira seperti ini hasilnya. Nah, di sini ada informasi bahan ajar. Hasilnya sama persis dari tugas 2 kemarin. Sini ada stok menipis, lalu ada di bagian filter, ada Jakarta, Surabaya dengan filter praktikum, bagian judul, lalu kita bisa reset filter ini. Nah, sekarang kita coba untuk tambah bahan ajar dulu. Misal untuk di bagian ini, bagian judul pemrograman. Nah, seperti ini. Lalu kita coba untuk praktikum UT daerah, lokasi rak, misal seperti ini, harga 160.000, jumlah stok in 9. Nah, kira-kira seperti ini hasilnya. Nah, untuk jumlah stok di bawah 9, maka ada status menipis ini. Sama untuk di stoknya 10. Kalau misalkan kita ganti untuk jumlah stoknya di bagian 10, akan statusnya pasti aman. Kita coba untuk bagian 11. Nah, seperti ini. Jika di bawah safety stock, maka akan menipis. Kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan di bagian tracking pengiriman ini. Nah, ini ada di bagian nomor DO ini sudah auto increment menjadi 0002. Selanjutnya kita akan coba untuk masukkan NIM saya, mungkin jangan nama. Oke, seperti ini. Dengan paket, tanggal dengan sama, harga, kita akan simpan. Nah, sudah muncul 002, lalu menjadi auto. Nomor DO selanjutnya adalah 003. Ini juga ada untuk mencari daftar tracking DO atau NIM kita. Kita mungkin coba untuk kita mencari NIM. Nah, ini sudah ada bagian nomor DO atau NIM. Kita coba untuk bagian nomor DO. Nah, seperti ini. Lalu ada tombol reset. Kita akan coba untuk cari nomor DO Rina Wulandari. Nah, seperti ini kira-kira. Nah, kira-kira seperti itu hasil tugas 3 mata kuliah pemrograman berbasis web saya. Jika ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.